Ketika jenengan kados ngaji punika misale niki jenengan isih umur wah iki aku kepengin selak malih iki ana penggawean sing urung bar nek jenengan pikirane isih muter di situ jenengan tidak akan merasakan kenikmatan itu jenengan tidak akan merasakan berarti niki jenengan dereng mempersiapkan diri untuk ibadahipun jenengan lah ngoten jadi ketika kita ingin mendengarkan sebuah pengajian misalkan kita sudah diniati berangkat ke pengajian atau kita pergi ke majelis-majelis taklim kita sudah disunahkan ke majelis zikir majelis maulid dan sebagainya kita sudah niatkan tapi jenengan tiba-tiba nak tengahe niku jenengan emot gaweane lha niki jenengan niki namanya boten profesional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wal ishruna utawi maqalah yang ke-27 itu likur. Kola ngendika sapa asyairu syair penyair jeneng ngendika niki seorang penyair min bahril kamil saking bahar kamil al masudi kang basa masudi makalah yang ke-27 ini dari seorang penyair ya, dari syair bahar kamil ya man bidun ya mustaqbal qad warrahul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya ibadatan wal qabru sudul amal isbir ala ahwaliha la mautin illa bil ajal. Ya man di wong bidunya kelawan dunia neman dunia wong istagol ketungkul atau sibuk dengan dunianya kodgorohu mongko teman-teman tertipu atau terbujuk sapa wong mau tul amali ing panjangnya angan-angan ing dawane lamunan atau panjangnya angan-angan aulam yazat utawa ora lebar-lebar atau selalu figuflatin di dalam kelupaan atau dia selalu berada larut di dalam kelalaian hatta dana sehingga dekat sehingga marek minuh saking wong apa al ajalu mongsone mati ajale al mautu utawi mati iku yati teka apa kematian datang apa kematian dan datang dalam keadaan tiba-tiba atau ngeget besar sebagai ngeget datang itu tiba-tiba mendadak karena mati itu tidak ada yang menyangka wal qabru utawi kubur kita itu sundul amali sebagai petine amal alam kubur kita ini tempatnya amal kita isbir mongko sabar sira ala ahwalika ing ngatasi kepayahan atau ing ngatasi kepayahan kerepotan keruwekan ing dunya lama ta ora ana kematian ora ana mati iku maujud illa bil ajali kejaba kelawan
teko mangsane, sudah tiba saatnya. Dari penyair punika niki ngendikanipun bahwa tiyang ingkang sibuk disibukkan dengan urusan dunianipun, tiyang ingkang ketungkul, dia selalu sibuk dengan dunyane, buka ini terus nyangke dia sibuk. Lah orang yang demikian ini menurut seorang penyair dianggap sebagai orang yang dia tertipu dengan panjangnya angan-angan, panjangnya cita-cita. Dia ini tertipu, dia merasa cita-citanya itu akan tercapai. Dia masih punya banyak angan-angan, masih punya banyak keinginan-keinginan, sehingga dia ini sibuk dengan urusan dunianya. Nah, orang yang demikian ini tertipu. Nah, atau dia dalam keadaan larut dalam kelalaian, dia terbuai dalam keadaan kelalaian, sehingga dia terus mengejar dunia dan mengejar dunia, sibuk dengan urusan dunianya, sampai-sampai dia itu lalai dan lupa ternyata ajal kematian seseorang itu sudah diambang pintu, sudah dekat. Nah, padahal kematian punika, kematian itu datangnya tidak ada yang bisa menyangka, datangnya tiba-tiba, bagdatan, ngeget, cara basa Jawane di sini. Datangnya tiba-tiba, kita tidak bisa memperkirakan. Dan alam kubur itu sebagai tempat atau sebagai petinya tempat amal kita. Nah, kita niki kok disibukkan dengan dunia, kita selalu mencari dunia. Niki kita niki tertipu oleh panjangnya amal. Padahal setiap saat kematian ini selalu mengintai kita. Kita tidak tahu apa ini kapan datangnya kematian. Kalau manusia ini terlalu disibukkan oleh dunia ini pun, maka dia ini akan rawan, akan dikhawatirkan kalau nanti dia ini di alam kuburnya dia tidak mempersiapkan, dia tidak banyak membawa bekal. Padahal bekal no alam kubur petine sebagai petine amal, tempatnya amal no alam kubur itu sebagai petine itu adalah amal panjenengan sedaya, amal panjenengan sedaya. Jadi jenengan ini ibaratnya membawa bekal, membawa persiapan alat-alat sebagai tempat untuk kita bisa di alam kubur posisinya. Nah, kalau bekal kita, apa yang kita bawa ketika kita besok di alam kubur, ini yang kita bawa itu adalah kebaikan, maka kita akan mendapatkan banyak kenikmatan kalau sudah banyak kita persiapkan. Misalipun jenengan niki pergi camping, jenengan pergi ke kita camping atau jenengan berkemah. Lah, jenengan berkemah niki nek tanpa sebuah persiapan, jenengan persiapannya serba dadak, alat-alat yang akan dibawa camping untuk berkemah ini jenengan boten siapakan sebaik mungkin, maka tempat kemah yang akan panjenengan tempati itu pasti rak karu-karuan kondisi, soalnya boten jenengan persiapkan secara matang. Lah nek jenengan kepengin dalam berkemah, dalam berkemping di tempat itu jenengan itu siapakan, misalnya jenengan kepengin nanti tempat campingnya jenengan dengan pakai tenda yang bagus, jadi jenengan bawa peralatan untuk
misalkan niku nanti jenengan ketika berada di tempat situ maka jenengan akan merasakan kenikmatan. Nah, kalau jenengan niki kok kempeng angger asal-asalan angger mangkat ora dipersiapno roh-roh angger mangkat wae. Lah niki jenengan karena peralatannya tidak disiapkan bareng teko ana udan ana lesus lah tempatnya niku kocar kacir karena mboten jenengan siapaken. Nek jenengan siapaken misalkan ada lesus, ada badai, ada hujan niku tempatnya jenengan tetap nyaman dan tenang ditempati. Nah niki sebagai gambaran bahwa jenengan niki wonten ing alam kubur. Jenengan niki nek boten mempersiapkan diri untuk besok di alam kubur dengan banyak amal ibadah kebaikan, maka di tempat kubur panjenengan nggih niku nggih ra karu-karuan. Ketika datang hujan, datangnya andap, datangnya siksa kubur, jenengan tidak punya penangkalan karena jenengan tidak mempersiapkannya sebelumnya. Nah, inilah sindiran dari seorang ulama penyair bahwa tiang engkang dia sibuk di urusan dunianya maka dia akan rawan sekali dengan kondisi ketika dia berada nanti tiba-tiba kalau dia ini mati tidak disangka-sangka belum mempersiapkan dia mati. Maka kalau kita sudah tahu bahwa mempersiapkan di alam kubur ini penting, mempersiapkan kita besok di alam kubur ini penting, maka kita disuruh bersabar atas segala kepayahan, kerupekan, kesusahan yang terjadi di dunia punika. Jadi memang nenok dunia punika kita misalkan lebih diparingi keadaan boten kepenak, lebih susah. Nggih, kita sabar. Ampun kita terus memburu piye carane awake dhewe niki nek dunya ben uripe kepenak. Terus kita sibuk mempersiapkan dunia punika. Nah, sekarang pripun carane kita niki bisane saged napa niki dalam urusan dunia niki boten terlalu disibukkan. Nggih, kita niki tetap sebagai manusia tetap kita disuruh untuk bekerja untuk mencari harta benda keluarga, ini kewajiban. Cuma yang dilarang di sini ini jangan sampai kita terlalu sibuk. Nah, bagaimana kita tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia? Wonten sebuah hadis bahwa i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu buddha. Bahwa beramallah kalian, bekerjalah kalian, carilah dunia seakan-akan panjenengan ini hidup selama. Nah, hadis punika dan beramallah kalian semua untuk urusan akhiratnya ketika kita beribadah kepada Allah seakan-akan, bayangkan seakan-akan jenengan ini besok akan tinggal atau tidak menunggu besok nanti atau nanti siang, kita bayangkan seakan-akan diri kita ini menghadap kepada Allah. Nah, hadis ini bisa mengajak kita untuk seimbang, menyeimbangkan dalam beramal untuk dunia dan kita tidak terlalu sibuk, dan juga kita seimbang untuk beramal untuk akhirat. Jadi hadis punika kita diajak untuk profesionalisme, cara istilahnya profesional dalam hal ketika kita menjalankan sesuatu. Jadi ketika jenengan beribadah itu dituntut profesionalismenya. Jadi jenengan ketika napa niki lagi golek harta benda niki jenengan kudu fokus, konsentrasi, jenengan kudu memaksimalkan ketika bekerja sumber daya jenengan. Jadi jenengan bayangkan seakan-akan ini aku
kerja ini ya memang tak kanggo uripku selawase, seakan-akan jenengan akan hidup selama. Jadi ketika jenengan pada saat bekerja ini betul-betul temenanan, jadi jenengan mengoptimalkan sumber daya panjenengan untuk memperoleh harta benda. Jadi jenengan konsentrasi ketika bekerja. Lah ketika bekerja iki ampun mikir mati wong jenengan nembe kerja malah eling napa? Eling kancane, eling tanggane. Wah aku sugep lapo wong tanggaku wis do mati. Ya nek aku urip suwe lah. Jenengan nek ketika kerja niki jenenge mboten profesional, jenengan malah eling mati. Lah niki nek kerja kita di napa niki dipun ajukan Kanjeng Nabi pun mengingat seakan-akan dunia ini selawase dengan pemimpin. Lah sebaliknya ketika jenengan niki beramal ibadah lagi ibadah kados ngaji punika niki kita lagi beramal untuk akhirat, jenengan ngaji jenengan berjamaah niku jenengan ketika beramal ibadah demikian ini jenengan bayang seakan-akan jenengan niki besok ini jenengan sampun kamu sampun menghadap Allah. Lah nek jenengan kok saged ngeten membayangkan kados ngeten ketika jenengan itu ibadah, maka jenengan itu ketika beramal ibadah niki jenengan akan mendapatkan banyak kemanfaatan. Jenengan akan mendapatkan banyak kemanfaatan, jenengan akan lebih fokus, akan lebih tenang. Betul-betul ketika beribadah, ketika ngaji misalnya seperti saat ini, jenengan betul-betul mengalokasikan waktunya. Jadi jenengan betul-betul memberi waktu untuk beribadah. Jadi jenengan ojo diwolak-walik ketika nembe beribadah, kados punika ketika ngaji, jenengan tesih emot urusan dunia. Lah terus kapan lagi jenengan ini mengalokasikan waktunya kan? Lah niki ketika kita beribadah niku kita bayangkan seakan-akan jenengan ini nanti atau setelah ngaji ini atau pada saat ngaji ini kita bisa saja dipanggil oleh Allah. Soalnya kata niku tiang kerja nembe dalam keadaan ngaos niku tiba-tiba pecah utawa jenengan lagi beribadah sholat niku wonten dalam keadaan di tengah-tengah sholat dia sujud lusur rorok tinggal ana sing seorang kiai niku saking Mbah Sri rencang kula niku nembe ceramah ngaji kula supaya niku nembe ceramah ngaos tiba-tiba di tengah-tengah ngaos itu piyambake rorok sesak nafasnya terus niku lunduk tinggal. Ana sing lagi qori maos Al-Qur'an niku nggih wonten tinggal. Jadi kita iki nembe keadaan ibadah niku bayangkan kados ngoten. Nek jenengan saged ngoten maka niku jenengan ketika beribadah akan terasa nikmat. Soalnya pikiran jenengan boten kemana-mana. Kados jenengan misalnya sampun dipun niyati ngawisata utawa rekreasi, atau jenengan ini sampun diniati bekerja. Kita sudah fokus dipun niyati mengalokasikan wekdal kita, waktu kita kangge misalnya kangge acara hiburan wisata. Berarti kan kita pun boten mikir liya-liya. Nah, ketika jenengan berwisata karena sudah dipun jenengan pancen buat disiapkan, berarti jenengan akan merasakan kenikmatan ketika berwisata. Jenengan bisa bayangkan ketika berwisata, jenengan kok ijen mikir, wah kok napa niku gaweanku di ini penggaweanku sing omah belum beres kudu piye? Ya jenengan tidak akan bisa menikmati kados ngoten. Nah, ketika jenengan kados ngaji punika misale niki jenengan isih umur wah iki aku kepengin selak malih iki ana penggawean sing urung bar nek jenengan pikirane isih
muter di situ, jenengan tidak akan merasakan kenikmatan itu. Jenengan tidak akan merasakan. Berarti niki jenengan dereng mempersiapkan diri untuk ibadah itu jenengan. Lah ngoten. Jadi ketika kita ingin mendengarkan sebuah pengajian, misalkan kita sudah diniati berangkat ke pengajian atau kita pergi ke majelis-majelis taklim, kita sudah disunahkan ke majelis zikir, majelis maulid dan sebagainya, kita sudah niatkan. Tapi jenengan tiba-tiba nak tengahe niku jenengan emot gaweane. Lah niki jenengan niki namanya boten profesional nggih. Ketika diniati ibadah kok larang bisa tekan endi-endi. Lah niki mulane niki kita di perintah dening Kanjeng Nabi, ketika kita beramal, maka ketika kita mencari harta benda dunia, maka seakan bayangkan jenengan niki hidup selamanya. Supados kita niki dalam bekerja semangat. Tapi nggih harus diimbangi. Kalau kita terus eleng bugene tok, nggih makin nanti kita malah nanti termasuk orang yang disibukkan oleh dunianya. Nah, untuk mengimbanginya, maka ketika kita beribadah niku seakan-akan jenengan niku besok pecah atau nanti kita tinggal dunia. Jenengan mikir aku kok ijazah mikir dunia niki engko nek aku mati sing tak siapno napa. Jenengan pikirane diajak kados ngoten. Iki kok aku kok ijazah mikir iki ngene terus kapan aku mengalokasikan, kapan aku memberikan waktu khusus untuk ibadah, untuk kita betul-betul bisa konsen, bisa khusus dalam beribadah. Nah, jenengan mengalokasikan kados ngoten, insyaallah ibadah jenengan niku nggih mangke kualitasnya akan khusus, kualitasnya akan banyak sekali, akan sangat berkualitas. Dan ketika jenengan bekerja niku nggih kualitasnya hasil kerjaan jenengan niku nggih makin banyak. Jadi jenengan bisa dapat dua-duanya. Ini perlunya kita keseimbangan. Mugi-mugi penjelasan beliau sangat bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa 'amalan taqabbalan wa 'afiyatan fil jasad wa rizqan halalan wa rizqan thayyiban wasi'an wa ilal khairi qaribna wa syarri ba'idna wa qul hawaizina fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.